pengajian. Hari ini kami akan membahas tentang kasus kemiskinan yang ada di Indonesia akibat adanya pandemi COVID-19. Sebelum itu, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun menganga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 24,79 juta orang miskin di Indonesia pada September 2019. Angka ini setara 9,22% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan per Agustus 2019, ada 7,05 juta pengangguran atau 5,28% dari angkatan kerja di Indonesia sebanyak 133,56 juta orang. Ekonom menghitung minimal setengah dari jumlah pengangguran akibat COVID-19 akan menambah jumlah penduduk miskin. Untungnya, masalah ini hanya sementara, karena secara fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya sangat baik. Baik teman-teman, kita semua telah menyaksikan video kasus kemiskinan yang sedang memuncak di Indonesia saat pandemi COVID-19. Setelah menyaksikan video tersebut, bagaimana pendapat Kak Ina sebagai seorang mahasiswa dalam menanggapi kasus ini? Baik, terima kasih atas waktu oleh dan menurut saya kalau kita lihat di berita-berita, di media, warta dan sebagainya itu presentasi kemiskinan di Indonesia pada masa pandemi ini semakin meningkat. Dan menurut saya sebagai pemerintah harus adanya suatu kebijakan. Pemerintah memang sudah melakukan antisipasi, tetapi itu terkhususnya untuk daerah-daerah tertentu saja, daerah-daerah yang artinya bahwa dekat kota, tetapi pelosok-pelosok kampung di Indonesia ini tidak dapat perhatian dari pemerintah akibat COVID-19 sehingga kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Terima kasih untuk pendapatnya, tapi menurut saya pemerintah sudah melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Pemerintah sudah memberikan peluang pekerjaan, pemerintah sudah memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Namun kita lihat dari masyarakatnya, apakah masyarakat yang mempunyai kreativitas atau masyarakat tidak mempunyai kreativitas, karena dalam setiap pekerjaan itu masyarakat harus mempunyai kreativitas. Baik, terima kasih. Mungkin menurut saya dari pemerintahnya itu harus lebih tegas. Artinya bahwa pemerintah itu kan berasal dari rakyat dan pemerintah itu harus artinya bahwa wawasannya itu dia dengan rakyat dan menurut saya pemerintah itu harus turun langsung ketika dia memberikan bantuan, ketika dia memberikan sarana kepada masyarakat. Dia harus memperhatikan itu. Jangan dia setelah memberikannya dia mungkin harus menerima saja atau apapun, tetapi dia tidak turun langsung, artinya menunjukkan langsung apa yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih artinya memahami cara pemakaian itu dengan baik. Dan terima kasih untuk pendapat dari Presiden. Tapi kita lihat sekarang bagaimana cara kerja dari Bapak Jokowi, Presiden yang sudah memberikan peluang pekerjaan, di mana Bapak Jokowi sendiri datang langsung di tempat-tempat yang terpencil seperti daerah di Papua, di Nusa Tenggara Timur. Presiden sudah datang langsung dan melihat langsung, dan dia juga sudah mencoba apa yang sudah dibuatnya, seperti sekarang dia sudah membangun bendungan-bendungan di mana-mana. Apakah itu masih kurang? Ya memang pemerintah sudah ada presiden sudah melakukan itu, tapi kan sekarang ini masa pandemi, jadi ada PPKM, ada semua kegiatan itu berlaku di rumah. Sementara masyarakat ini kemiskinannya semakin tinggi dan masyarakat itu melakukan PPKM dan kemiskinan itu semakin meningkat. Nah, apakah itu pemerintah dia memerintah saja di tempat kerjanya atau dia turun langsung? Artinya dia melihat keadaan masyarakat dalam masa pandemi
pandemi dan PPKM. Tapi kalau kita lihat sekarang, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada orang-orang miskin seperti dana UMKM atau dana bansos yang mendapat sejumlah 200.000 atau 300.000 itu kan sudah cukup. Kalau itu, kalau misalnya kita melihat dari semua segi, jangan melihat dari kita melihat dari politik, ekonomi, sosial dan budaya. Nah, apakah masyarakat sudah melakukan, pemerintah sudah melakukan semua itu, ataukah pemerintah melakukan satu saja tidak melakukan yang lain? Sementara masyarakat membutuhkan empat komponen itu untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, terima kasih untuk kata-kata dari Kak Indel. Dan kita sebagai masyarakat juga, kita juga harus saling membantu dengan pemerintah, saling berinteraksi atau bekerjasama supaya bisa membangun Indonesia yang maju. Mungkin dari Kak Indel bisa memberikan kesimpulan untuk ini. Baik, kesimpulannya bahwa pemerintah dan masyarakat itu tidak lepas. Pemerintah itu berasal dari rakyat dan pemerintah itu, negara itu terbentuk oleh rakyat juga. Jadi pemerintah dan masyarakat itu tidak ada lepas. Mereka saling membutuhkan untuk kesejahteraan kehidupan bangsa agar Indonesia dalam kemiskinan ini boleh berantas dalam sistem ekonomi. Sekian saya kata penutup dari Kak Indel. Baik, sekian dan terima kasih untuk hasil debat kami tentang kasus kemiskinan yang